Usai dari kamar Aksara, Selin menuju kamar anak asuhnya. Lelaki kecil itu membuka matanya sambil tersenyum sumringah menatap baby sisternya. "Selamat pagi, Denim. Semalam mimpi indah ya?" tanya Selin yang mendekat. Ia memperhatikan kamar sehingga sinar mentari yang baru beranjak itu pun masuk ke ruangan. Lalu duduk di bibir ranjang berspray superhero dan mencium dahi anak asuhnya. "Ganteng banget muka bentalnya, masih wangi pula." "Adel, main," ucap Denim sambil menunjuk permainan yang tersimpan rapi di rak. Selin menggeleng. "Enggak sekarang ya, kita mandi dulu lalu mamam. Habis itu main." "Oke." Denim terdiam mengikuti perintah baby sisternya, turut menurut dengan apa yang diperintah. "Angkat tangannya," ucap Selin dengan nada tegas seorang komandan kepada bawahannya. Denim menurut dan gadis itu mulai mengenakan pakaiannya. Di titik berikutnya, mereka saling tertawa. Hal yang biasa dilakukan ketika hendak mandi dan ganti baju terasa membahagiakan untuk mereka. "Papa, papa." "Iya, nanti kita makan sama papa di bawah." "Papa," ucap Denim kembali. "Iya sayang, nanti ketemu papa." "Papa anteng ya ini." "Iya, papa ganteng sama kayak adik Denim. Ganteng banget malah." "Papa." "Ya dik, papa adik Denim tuh kayak itu loh. Kayak Leonardo DiCaprio. Tahu nggak dik, yang di atas kapal Titanic yang besar sekali?" ucap Selin sambil mengangkat tangannya membentuk sesuatu yang besar. Lalu ia kembali menyisir rambut hitam anak asuhnya. "Dik Denim kalau sudah dewasa juga bakalan lebih ganteng dari papa kok," imbuh Selin lagi. "Papa, papa." Kali ini Denim menunjuk pintu, hingga ketika Selin menoleh, ia baru tersadar ada tuannya yang berdiri dengan bersandar ke papan kayu tersebut. "Tuan sudah lama?" tanya Selin gugup. "Lumayan, semenjak kamu selesai mandiin Denim." Tuan mendengar tadi." Selin bingung berucap. Aksara tersenyum. "Iya, apa benar yang kamu bilang tadi?" "Yang apa tuan?" "Yang kapal besar." Gadis itu meringis. "Yang tadi, yang saya kayak siapa itu pemain Titanic, Leonardo DiCaprio." "Ya, itu tokoh favorit saya tuan." "Berarti kamu menyukai saya?" Tidak tuan, tidak seperti itu." Selin melambaikan tangannya bingung. Lagi-lagi ia salah berucap di depan majikannya. "Ia juga gak apa-apa," ucap Aksara sambil menekat dan menggendong anaknya. Sedangkan Selin terus mematung bingung harus berbuat apa. "Ini bekalnya tuan," ucap Selin usai Aksara menghabiskan makanannya. "Terima kasih." Aksara tersenyum. "Denim sama tante Selin ya, jangan nakal. Aduin papa kalau Denim dimarahin atau dicubit," ucap Aksara mendekat ke telinga anaknya. "Yang ada Selin yang dicubitin Dek Denim kalau lagi tantrum tuan. Ini saja masih berbekas padahal kukunya sudah dipotong." "Kamu keberatan mengasuh anak saya?" Enggak tuan, saya tidak bermaksud apa-apa tuan. Saya hanya bercanda, maaf. Saya berangkat dulu titip anak-anak saya." "Baik tuan." Belum juga Aksara berlalu, ia kembali menoleh ke arah gadis itu. "Ada apa lagi tuan? Apa saya melakukan kesalahan?" "Ya, kamu tak merapikan pakaianku hari ini." Selin tersenyum. "Pakaian tuan sudah rapi, apa yang harus Selin rapikan?" "Terima kasih." Tak seperti biasanya hari ini Selin bekerja dengan banyak memegang ponselnya. Bukan karena ia tak serius, tapi karena rentetan pesan dari tuannya. Selin menggeleng, bukankah tuannya tadi melihat Selin menemani Denim makan, yang sesekali gadis itu menyuapi anak asuhnya. "Sudah tuan, bukannya jadi tuan bahas Denim makan sendiri." "Tuan Aksara, saya fokus dengan makanan saya, jadi tidak tahu." Tak dibalas, pesan dari tuannya kembali masuk. "Apa Denim sudah minum susu?" "Sejak kapan tuan sedetail ini?" tanya Selin yang semakin dibuat kebingungan. Meskipun begitu, ia tak bisa mengelak dan terus menjawab rentetan pesan dari tuannya. "Disahkan saja pak, mau menunggu apa lagi?" tanya Baskoro yang menyadari perubahan sifat majikannya. "Maksud kamu apa? Saya hanya merasa kasihan saja sama Selin." "Loh,
saya tidak bahas Selin. Saya bahas tamu wanita tadi yang bertemu dengan Bapak, ucap Baskoro yang tengah menyetir. Wanita tadi gak minat, dandanannya berlebihan, saya gak suka. Baskoro tersenyum, berarti minatnya sama Selin, Pak. Kamu sengaja berniat gak sopan. Bukan seperti itu, Pak. Kalau Bapak gak suka dengan Selin, kan saya punya adik yang ingin saya jodohkan. Selin orangnya cantik, baik, cekatan. Awas aja kamu mau saya pecat. Baskoro terkekeh. Tuh kan, itu artinya Bapak tidak ingin terpisahkan dengan Selin. Tunggu apa lagi? Saya hanya tidak ingin melihat Denim kehilangan baby sisternya. Dia menyukai Selin. Tuan Denim atau Pak Aksara? Bes, iya Pak. Kendaraan mulai masuk halaman rumah. Dengan cepat Aksara turun untuk mencari Denim. Ya, termasuk mencari baby sister yang selalu berada di sebelah anaknya. Di kamar Denim tidak ada, di ruang bermain tidak ada, dan di ruangan keluarga pun tidak ada. Padahal biasanya Selin akan menunggunya dan membantunya membawa tas dan jas kerjanya. Maaf Tuan, apa Tuan mencari Tuan Denim? Iya, di mana dia? Tanya Aksara menatap asisten rumah tangganya yang baru. Denim tidur di kamar Selin Tuan. Kamar Tuan Denim masihnya rusak. Tanpa menjawab, lelaki itu melangkahkan kaki dengan cepat. Ia bergegas menuju kamar baby sisternya. Namun ketika berada di depan pintu, langkahnya justru terhenti. Selintas ada niat untuk mengurungkan. Cukup lama ia berdiam diri. Kerinduannya ingin bertemu memenangkan segalanya. Bukan hanya rindu dengan Denim anaknya, melainkan dengan baby sisternya juga. Selin, ini saya, ucap Aksara sambil mengetuk pintu. Iya Tuan, sebentar, saya habis mandi, ucap gadis dari seberang sana. Tak ingin menunggu lama, Selin yang sudah mengenakan dress selutut itu membukakan pintu. Masih dengan rambut panjang basah yang terbalut oleh handuk warna putih. Tuan mencari Dek Denim, ia masih tidur, ucap Selin usai membuka pintu. Seakan tahu apa yang akan ditanyakan tuannya. Ia tak menyadari ada sepasang mata yang tergoda menatapnya saat ini. Hari ini Dek Denim rewel sekali Tuan, sepertinya kecapean habis berpergian kemarin, ibu wanita itu yang belum tersadar dengan tubuhnya. Rambut yang diangkat ke atas dengan leher cincang yang terekspos, juga dengan bau wangi dan aroma sampo yang menguar benar-benar menggoda iman Aksara. Sebagai lelaki normal, jantungnya berdegup tak karuan. Kalau boleh, usai Dek Denim bangun, saya mau memijit tubuhnya. Meskipun tidak handal, tapi saya pernah belajar, banyak lagi. Mijit saya? Enggak. Sudah berapa kali saya harus nolak, ucap Aksara yang melambaikan tangan. Ia yang tak fokus justru bertingkah konyol, membuat wanita yang menatapnya tergagah. Maksud saya Dek Denim, bukan Tuan. Iya silahkan, asal anak saya baik-baik saja. Ya Tuan. Selin, boleh saya tanya sesuatu yang serius? Tanya Aksara ragu. Apa Tuan? Degupan jantung Aksara kini semakin cepat. Keringat sebiji jagung kembali bermunculan di dahinya. Apa kamu pernah berkeinginan nikah muda? Tanya Aksara dengan mengerahkan segala keberanian. Saya ingin menikahi kamu, Ibu Aksara. Yuk, komen yuk.